saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus rela menderita, sengsara, dan wafat. Bahkan sampai wafat di kayu salib. Semua itu karena terdorong oleh cinta. Ia rela memberikan apa yang masih ada tersisa di dalam hidupnya. Nyawanya, jiwanya, ia ingin membagi kepada kita semua demi keselamatan manusia. Maka untuk memaknai peristiwa ini, untuk memaknai penderitaan Tuhan Yesus ini, dan juga dalam menyongsong Hari Raya Paskah, umat KBG Maria Ratu Rosari lingkungan Santo Aloysius Lobo I melaksanakan jalan salib di KBG. Jalan salib yang diprakarsai oleh orang-orang muda Katolik KBG, oleh anak-anak Maria KBG, anak-anak Maria Ratu Rosari, menelusuri lorong-lorong KBG, pelosok-pelosok KBG, rumah-rumah KBG. Semua dilakukan demi merenungi dan menghayati dengan cara dan situasi yang sederhana ini. Anak muda ingin mengajak kita semua umat Katolik, khususnya umat KBG Maria Ratu Rosari, untuk merenungi dan mengamalkan kisah sengsara Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap hari melalui sikap, perbuatan, dan tutur kata. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kelompok basis Gerejani Maria Ratu Rosari ini beranggotakan 40 kepala keluarga. Letaknya di kaki Gunung Ile Mandiri, tepatnya di lingkungan Lebau, Paroki San Juan. Jarak rumah-rumah antar keluarga pun masih berjauhan. Ada yang dilengkapi dengan lorong, ada yang tanpa lorong. Maklumlah, letak KBG ini berada di tepi lingkungan yang merupakan daerah pengembangan penduduk. Namun, walaupun demikian, tetapi umat dengan tenang dan penuh hikmat berjalan keliling, melewati lorong-lorong dan juga halaman rumah penduduk yang ditumbuhi pohon mente serta sedikit berbatuan. Lika-liku jalan mereka lalui dengan tenang dan sabar. Ratapan OVO seakan membuat suasana menjadi terharu. Hanyalah lilin-lilin kecil yang menyala untuk menunjukkan arah jalan salib yang dilalui mereka. Sementara lampu-lampu rumah keluarga di sepanjang jalan yang dilalui sengaja dimatikan. Hanya satu niat mereka adalah semua umat bisa merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Semoga dengan suasana ini bisa menghantar umat untuk sungguh-sungguh merenungkan dan memaknai peristiwa kisah sengsara Tuhan ini yang rela menderita sengsara sampai wafat karena terdorong oleh cintanya kepada manusia. Menyiapkan hati dan batin Marilah kita untuk kita mengikuti jalan salib. Kita awali jalan salib kita ini dengan sebuah lagu pembukaan. Itu memang tidak kita alami secara langsung, namun sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Yesus tahu
ia akan menderita dan wafat di salib. Jeritan di salib Golgota adalah tanda bahwa segalanya telah dialaminya. Duka dan derita telah dirangkulnya. Yang abadi bersua dengan yang fana, bergulat di bukit Golgota. Tersobek wajahnya dikecup pasukan Yudas. Ludah-ludah kianat melekat di pipinya. Zaitun, zaitun, zaitun. Aromamu membaur dalam angkara sejagat. Dosa manca benua bergelantung di rantingmu. Oh, wajah yang ramah, tak pantas ditampar bara khianat. Ya Bapa, akan kureguk semuanya. Kehendakmu jadilah. Yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau. Yerusalem sunyi tertidur ketika dunia tengah menghakimi Putra Allah. Berawal dari Zaitun yang merekam kisah cinta sejati, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus dan memuji Dikau. Oh Tuhanku, kini Engkau akan memanggul salibmu karenanya. Kami menyembah sujud kepadamu dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu yang suci, Engkau telah menebus aku dan tak membiarkan duka, kecemasan, dan harapanku hilang dalam kesunyianku. Sering aku sembarangan saja menaruh salib yang kian berat. Namun, Engkau bangun kembali, terdorong oleh cintamu yang sempurna kepada kami. Kuatkanlah hati kami agar tidak putus asa dalam menghadapi pelbagai kesulitan hidup yang tak hentinya menimpa kami. Jadikanlah kami orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa menaruh harapan padamu. Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus dan memuji Dikau. Golgota, bukit tengkorak, masih menantang tajam. Juru selamat sudah semakin lemah, sehingga orang-orang Yahudi takut kalau Yesus meninggal di jalan sebelum mencapai puncak Kalvari. Kita mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus dan memuji Dikau. Jumpa kasih bersua cinta di jalan salib penuh darah. Tetes-tetes darah merah jatuh membasahi wajah polos sang gembala.
Veronica, sang perempuan pemberani, menyapu bercak-bercak darah pada wajah sang gembala. Wajah sang gembala agung yang terpatri lembut di sana, pada kain kecil bersulamkan cinta. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kedua kalinya, kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib sendiri Hilang berpijak tumpuan di bumi, di langit, udara dan awan goyah berdiri. Terasa bumi berputar porosnya. Tuhan memandang dunia kecintaannya yang telah lama hampa menanti cucuran darah. Air mata dan peluh bergulir ke tanah dan pasir. Darah tercurah merembes pori-pori lereng Kalvari. Sujud kepadamu ya Kristus dan memuji Dikau. Kerikil tajam menghampar kejam, merobek nanga kaki sang gembala.
pada jalanan yang kian menanjak tajam, menantang korban yang masih tertatih. Sedang wanita-wanita Yerusalem berdiri di sana, di jalan salib yang berdarah, menangisi nasib sang gembala suci. Menoleh, menghibur wanita-wanita yang ditangisi dirinya. Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau. Tuhanku jatuh lagi. Ini kali yang ketiga. Tidak ada lagi yang indah padamu, Tuhanku. Ragamu penuh kesengsaraan. Salib itu menindihmu lagi. Hatiku pilu melihatmu seperti ini. Sepertinya Engkau tidak menghendaki agar keilahianmu berpisah dari duka cita duniaku. Ya dunia yang tengah pandemi ini, hingga Engkau ragamu bersatu dengan duniaku dalam debu tanah. Engkau merunduk pada bumiku dan membasuhinya. Tanahku, jati diriku, hingga aku boleh berdoa bagi musuh-musuhku. Mengampuni sampai 70 kali 7 kali, berbagi-bagi harta milik dengan orang miskin, memikul salib dan mengikutimu sampai akhir. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau. Dengan salib suci yang kau telah. Tuhanku, pakaianmu hendak mereka tanggalkan, Tuhanku. Golgota sudah tampak jelas. Perjalanan panjang ini kini berakhir di puncak Golgota. Kulihat algojo menyeretku, dan Tuhanku, kenapa kau biarkan mereka menanggalkan pakaianmu? Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau. Saat mengerikan itu kini tiba. Tangan Yesus direntangkan, tubuh dibaringkan dengan kasar dan paksa di atas kayu salib. Yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekarang Tuhan Allah mempersembahkan korban terakhir yang memahkotai semua korban lain. Itu
Sang Gembala tergantung tak berdaya pada palang kedosaan kita, seolah ditinggal pergi bapaknya, dan ia pun mengadu, Eli, Eli, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ia pun melewati saat-saat yang mengerikan, dan ia masih sempat meminta karena haus. Aku haus. Dia harus bergulat dengan maut sampai pada tarikan napasnya yang terakhir ia berseru, sudah selesai, dan ia menyerahkan rohnya. Tersobek matanya menatap mentari, kini cair dalam redup Golgota. Sosok-sosok lelap dalam dosa terkesiap diracik air matanya. Oh mata, oh dunia, oh mata yang damai, beningnya bening telaga lena. Menata purnama damai abadi, ada tobat di lebur ampun. Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tersobek jiwanya membungkus derita bunda. Helai-helai senandung Betlehem masih tersisa di lama Ishak sang perawan. Golgota, ah Golgota, kecakrawala mana kau campakan damai jiwa gembala kota Daud sunyi? Oh, jiwa Maha Kudus, satu-satu sayapnya gugur di padang ini. Ada biang lalah terbentang dari Tabor, ujungnya di candi kota Sion. Bapa, mengapa aku kau tinggalkan? Tersobek jantungnya mawar merah tua, tersobek bersama tirai kanisah bertua. Tersobek, ya tersobek sudah. Darah binatang diganti darah sang darah. Wahai darah mahal meterai janji abadi, santapan paling sedap semesta dahaga, minuman paling murni mata air surgawi, kini meluap dari mesbah Golgota. Ambillah dan minumlah. Tersobek cintanya merendam pesona kenangan. Di pagut Mazmur Halel pengantar dari Tabar Tuba. Duhai flamboyan Gunung Tabor, rahasia ini terlampau agung. Cinta mana tiadakan perih, bila roti anggur dibalas batu tuba. Cinta purna, cinta meta. Sayap-sayapnya tak pernah terkatup, mengepakan gendring damai abadi. Di palang ini, mazmur-mazmur cinta berkumandang dalam gema manunggal. Bapa, selesai sudah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Purana. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau.
Tuhanku diturunkan. Tuhanku, kini Engkau terbaring sunyi dalam pelukan bundamu, Maria. Dengan 1000 dekatan duka yang remuk rendam, dengan hati tertembus 9 pedang. Tuhanku, betapa agung cinta dan kesetiaan-Mu bagiku dan duniaku. Bundaku Maria, rangkulah aku juga pada saat ajalku, agar dapat menikmati kebahagiaan bersama putra-Mu di surga. Yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, dan memuji Dikau. Tuhanku dimakamkan. Tuhanku, Engkau akan tinggal dalam kesunyian, dan kemuliaan yang paling agung akan mendatangimu. Bagi kami dalam siarah hidup di tengah dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh semoga kita sekalian dan jalan salib hidup kita masing-masing senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga dengan merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, sampai Ia membagikan segalanya yang ada pada dirinya, termasuk hidupnya sendiri, jiwanya sendiri kepada kita manusia. Semua karena cintanya. Marilah kita meneladani pengorbanan dan kesetiaan Yesus kepada Bapa di dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui sikap, tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku hidup kita. Entah di dalam keluarga, tetangga, ataupun dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita akan selalu bertemu dengan salib hidup kita. Entah itu kesulitan dalam mencari nafkah atau pekerjaan, penyakit, tekanan-tekanan hidup atau tekanan-tekanan keluarga, beban-beban hidup kita. Itulah salib yang kita panggul dewasa ini. Tuhan meminta kita agar selalu tekun dan tabah dalam memikul salib kehidupan kita masing-masing ini dan menyatukannya dengan salib Tuhan sendiri. Bila demikian, saudaraku, maka akan menghasilkan banyak kebaikan di dalam diri kita sendiri. Kesabaran, kerendahan hati, kasih kepada sesama, dan lain sebagainya. Serta juga kita semakin serupa dengan Kristus. Inilah letak kebahagiaan sejati. Inilah jalan hidup kita sebagai seorang Katolik. Semoga